Jadi konten saya konten apa? Informatif ya. Iya, Pak. Nah, konten saya ini sebenarnya konten informatif, informatif teman-teman. Jadi begini ya, aku juga sebenarnya bingung. Saya sebenarnya senang jalan-jalan. Mau ke kota, mau ke desa, mau pinggiran, mau kota. Saya senangnya jalan-jalan. Menjalani atau jelajah, menelusuri apa-apa saja yang ada di Bojonegoro terbaru. Itu loh teman-teman. Baik itu menelusuri warung-warung yang di pinggiran atau yang belum dikenal orang supaya dikenal orang, seperti itu loh teman-teman. Jadi konten saya ini sebenarnya konten informatif ini, memberitahu informasi. Dan saya juga kadang-kadang mencari tahu bagaimana caranya berdagang di sini, mencari pelanggan, mencari pembeli, dan berapa biaya atau modal yang dibutuhkan. Seperti itu loh teman-teman konten saya ini. Jadi saya udah nggak bisa lari dari situ lagi. Itu jati diri saya. Terkadang-kadang contoh, saya tadi ke penggilingan daging, kan saya informasikan dia, saya promosikan bagi teman-teman yang mau mencari penggilingan daging, ada di sini di dekat Jagal Sapi Bojonegoro. Begitu juga Jagal Sapi Bojonegoro, saya promosikan bagi teman-teman yang mau mencari daging segar, bisa langsung datang ke Jagal Sapi Bojonegoro. Baru saya informasikan lagi ke peternakan sapi Bojonegoro, kan saya senang jalan-jalan. Saya informasikan bagi teman-teman yang mau jual beli sapi, bisa langsung datang ke Ledok Kulon Bojonegoro. Dan saya cari tahu juga cara perawatannya, harganya juga saya cari tahu. Mana lagi? Sebenarnya konten saya nggak tahu ya konten apa nih. Coba nanti teman-teman coba ditulis di kolom komentar teman-teman. Ini konten apa sebenarnya, itu konten apa? Informatif kah? Jalan-jalan kah? Jelajah kah? Apakah gitu loh. Kalau dibilang udah semua dijelajah iya benar. Tapi saya juga harus menginformasikan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Gitu loh teman-teman. Contoh nih, saya ke Terminal Bojonegoro. Ya namanya juga saya lapar ya. Saya kan makan di warung Terminal Bojonegoro. Dan saya juga mengeksplor, menginformasikan bus-bus apa aja yang ada di Terminal Bojonegoro. Jurusan kemana? Berapa ongkos atau tiket yang harus dibayar? Kan seperti itu teman-teman. Jadi apa lagi? Warung-warung kopi, warung-warung makan, dan lain-lain. Pedagang-pedagang sayur, semua lah itu masuk saya bikin semuanya. Saya di pinggir jalan raya teman-teman. Jadi saya juga bingung mau mencari apa nama konten saya ini, saya bingung teman-teman. Satu tema katanya, iya toh? Lah apa? Laku kaku kalau jalan kemana-mana. Contoh nih, ini katanya hunting, ngevlog. Kalau saya kan sukanya kan seperti ini, nongkrong di warung kopi sambil menikmati jajanan dan minuman. Masa saya bilang saya harus ngopi di pinggir jalan sambil hunting? Masa cuma itu aja? Saya juga kan harus bisa menginformasikan. Contoh nih, laga Persibo, seperti kemarin laga Persibo sama Persik Kediri. Ini kan memang informasi. Saya informasikan kepada teman-teman subscriber ataupun tidak subscriber yang menemukan channel ini. Kan seperti itu. Dan saya juga mempromosikan UMKM Bojonegoro, di mana mereka berdagang. Apa namanya itu Bang tadi kemarin?
Lumpia Persibo. Hah? Lumpia Persibo. Lumpia ya? Setiap ada laga Persibo, pasti pedagang lumpia Persibo pasti ada gitu loh teman-teman. Jadi saya bingung, konten saya ini konten apa? Konten campuran atau konten aduk-adukan ini? Gitu loh teman-teman. Mau saya beritahu lagi, bagaimana caranya menagih hutang? Saya ngerti, karena saya mantan debt collector salah satu perbankan. Saya pernah bekerja di Bojonegoro ini 5 tahun, di Sumatera 3 tahun sebagai debt collector, penagih hutang. Seperti setan lah, kalau debt collector itu kan setan. Apalagi saya pernah ke Bali. Saya pernah jadi tukang pijit. Susahnya hidup di Bali. Tukang pijit apa namanya? Orang bule, orang negro, hitam. Padahal diupah 100. Habis itu saya kerja di apa? Kerja bangunan di Bali juga pernah. Konstruksi baja juga pernah. Apalagi security juga pernah. Di Bali itu loh teman-teman. Di sinema Kuto, sinema Renon, sinema Jimbaran. Aku pernah di situ. Jadi konten nggak tahu konten apa-apa. Jadi kalau dibilang saya cuman khusus satu aja konten saya itu, saya tidak mau. Karena apa yang saya tahu itu pasti saya beritahu, saya informasikan gitu loh teman-teman. Masa harus satu tema? Bingung awak. Masa awak cuman di tukang sayur aja, tukang sayur saja. Di terminal saja, tapi di jembatan saja. Bojonegoro ini luas teman-teman. Jadi saya harus memberitahu bahwasanya di Bojonegoro ini banyak. Mau hiburan juga ada. Terminal juga banyak. Kereta api juga ada. Dekat-dekat kok. Jadi saya harus memberitahukan. Belum lagi saya pergi ke Kayangan Api. Belum lagi saya pergi ke air terjun. Belum lagi saya pergi ke apa namanya? Ke Gua Ngerong. Belum lagi habis itu pergi. Masih kota-kota sini aja. Tak promosikan dulu kok yang ada di kota Bojonegoro. Belum lagi jembatan bersejarah, jembatan Kalikete. Belum lagi Tugu, TGP. Itu bersejarah sekali teman-teman. Jadi banyak yang perlu diinformasikan di kampung kita sendiri. Apa yang ada di kampung kita ya kita supaya orang tahu, oh iya ya, Bojonegoro itu begini. Belum lagi Bojonegoro itu kota minyak teman-teman, raja minyak. Mau Exxon, mau Pertamina ada di sini. Hotel-hotel juga banyak di sini teman-teman. Mulai dari Hotel Aston. Mungkin kalau saya pernah dengar di mana Hotel Aston ada, berarti kota itu kota-kota yang sudah sangat istimewa, gitu loh teman-teman. Katanya. Intinya saya harus mengeksplor apa yang ada di Bojonegoro. Belum lagi pasar burung. Belum lagi pasar wisata yang ada di Bojonegoro ini. Perpindahan dari pasar kota Bojonegoro pindah ke pasar wisata Bojonegoro. Belum lagi pasar sayur. Belum lagi pasar bawang. Belum lagi stadion. Belum lagi rel kereta api yang sudah tidak berfungsi lagi, yang tidak
berjalan lagi. Apa lagi? Banyak di Bojonegoro ini yang mau perlu dieksplor. Belum lagi jembatan Glendeng dalam perbaikan. Apalagi? Belum lagi Bojonegoro, lumbung pangan. Iya Bang ya? Belum lagi. Sangat banyak di Bojonegoro ini yang perlu dieksplor. Belum lagi Sungai Bengawan Solo. Di pinggiran Sungai Bengawan Solo, masyarakat yang hidup dari Sungai Bengawan Solo. Belum lagi saya eksplor itu. Apalagi? Belum lagi alun-alun Bojonegoro. Belum lagi terminal lama Bojonegoro, Raja Besi. Belum lagi Bendungan Kerak. Apalagi Bendungan Kerak, belum lagi saya ke Bendungan Kerak, teman-teman. Teman-teman kalau lihat Bendungan Kerak, wuluh istimewa. Gini aja loh teman-teman. Teman-teman yang mau, yang orang-orang Bojonegoro atau yang orang warga masyarakat Indonesia yang pernah ke Bojonegoro, yang rindu akan Bojonegoro, yang pernah didatangi, bisa di komen di bawah teman-teman. Saya akan datangi nanti. Saya bikin videonya. Itulah teman-teman. Di komen di bawah, di komen. Jadi aku bukan apa namanya? Bukan mukbang. Apa mukbang? Bukan ngevlog. Apa ngevlog? Aku itu orangnya jalan-jalan, mengeksplor apa-apa saja yang ada di Bojonegoro. Menginformasikan, mempromosikan. Belum lagi tak kasih ilmuku. Apabila ada rumah dikontrakan rumah, caranya bagaimana? Tak telepon yang punya rumah. Pak, apakah benar rumah Bapak yang dikontrakan? Oh iya Pak, benar Pak. Berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak, berapa per tahun Pak? Kalau seumpamanya 10 juta. Oke Pak. Boleh nggak Pak saya survei Pak? Kira-kira kalau waktu Bapak ada, boleh nggak saya survei Pak? Oke Pak, silakan. Kita survei lah di situ. Kita lihat situasi rumahnya. Kita foto. Kita buat video atau foto ruang tamu, tampak depan ruang tamu, kamarnya ada berapa, dapurnya bagaimana, lantainya bagaimana, atapnya bagaimana, dindingnya bagaimana, listriknya berapa watt, airnya sanyo atau pump, lancar atau tidak, jemurannya di mana, di dalam atau di luar. Itu ilmunya teman-teman. Itu ilmu. Jadi saya harus mengeksplor ilmu saya sama teman-teman semuanya. Pesan. Dicupo aja, dicupo. Satu masan ya. Tuh, sini berapa masan? Jadi saya itu bukan hanya mukbang, ngevlog, bukan. Malas saya gitu-gituan. Saya ini harus mengeksplor. Ilmu yang saya punya itu harus saya berikan. Mungkin ada bermanfaat sama teman-teman yang lain, gitu loh teman-teman. Itu ilmunya. Saya ini main YouTube teman-teman. Seharian saya main YouTube. Jalan-jalan kemana-mana, saya ambil informasi, saya promosikan. Di lain sisi, saya ini teman-teman begini, saya waktu di Bali itu pernah kerja sama orang Sumatera, yang dimana dia bos properti offline. Saya ikut kerja sama dia. Saya diajari, kami pekerjanya, tapi diajari, kamu ke sana dulu, ke Jimbaran, kamu ke arah timur. Pokoknya Bali teman-teman sudah saya jalani teman-teman.
udah semua kami jalani. Malahan yang nggak pernah dijalani orang udah kami jalani. Karena kenapa? Mensurvei, mencari informasi, menempelkan spanduk-spanduk yang kami bawa dari, kalau kami kemarin di Bali tinggal di Kuta. Cek aja teman-teman kalau nggak percaya. Saya tinggal di Kuta, Jalan Pararaton Raya nomor 7. Itu tempat tinggal saya di Kuta. Itu teman-teman. Saya juga pernah kerja di ngelas konstruksi baja di rumah sakit Bali. Mana lagi? Saya pernah security juga di Bali. Di Jimbaran pernah saya juga jadi security mall, bioskop. Kalau di sini katakan di bioskop. Kalau kami kan kemarin sinema. Nah sekarang kan sinema kan udah diganti. Polis, apa itu namanya itu? Yang coba orang Bali dia di komen di bawah. Cinepolis. Ah, sinema diganti sama Cinepolis. Gitu loh teman-teman. Kalau salah omongan saya tolong di komen di bawah ya teman-teman ya. Saya pernah jadi dandronya di situ. Saya memegang sinema Renon, sinema Jimbaran, sinema Kuta. Baru aku lupa lagi namanya itu. 4 waktu dulu sinema di Bali. Jadi saya orangnya senang jalan-jalan, cari informasi. Nah ini saya berikan. Tapi kalau saya dikatakan hanya mukbang tok, lah opo mukbang. Kita ini harus bercerita teman-teman, berbagi sama teman-teman agar menambah wawasan. Saya orang Sumatera, kenapa saya bisa di Bali? Di Bojonegoro. Saya orang Sumatera. Saya nikah sama orang Bojonegoro. Punya anak 1, wanita, kelas 3 SMP. Itu teman-teman. Apalagi saya waktu pertama kali merantau dari kampung tanah kelahiran saya, dari Pematang Siantar, Tanah Jawa, itu langsung ke Bogor teman-teman. Waktu di Bogor saya di situ langsung kerja. Mungkin orang Bogor, teman-teman orang Bogor, ya para konten kreator orang Bogor. Saya pertama kali kerja di Bogor itu di SKI, Sumber Karya Indah, yang ada di Balai Binarum, daerah Parung Banteng. Itu teman-teman, saya pertama kali kerja di situ di SKI. SKI itu belum seluas sekarang. Gitu loh. SKI Sumber Karya Indah itu belum seluas sekarang. Dulu itu masih kecil. Aku security di toko pakaian yang ada di atas. Itu teman-teman. Habis itu saya pindah ke Eka Lokasari Plaza yang ada di Jalan Sukasari, di depan asrama Brimob, asrama Pas Pampres, asrama seni. Aku lama kerja di situ di Eka Lokasari Plaza, mulai dari proyek sampai bertahun-tahun di situ. Mungkin teman-teman Eka Lokasari Plaza, halo teman-teman, salam rindu dari. Ini teman-teman, nama channel saya ini sebenarnya Kardopa Jelajah, tapi nama asli saya itu beda. Baru habis dari Eka Lokasari Plaza, kami dipindahkan ke Sentul City, perumahan Sentul City, perumahan elit, para artis-artis. Contoh seperti artis Jojon. Baru siapa namanya? Komeng, Pak Bondan. Baru sewaktu saya juga kerja di Sentul City, saya juga pernah mengantarkan tamu Pak Prabowo ke Hampalang. Itu teman-teman, saya juga pernah. Jadi saya itu udah berpetualang kemana-mana. Ke Hampalang, yang saya antar itu laki-laki semuanya,
Saya cuma satu tok security. Apalagi habis itu saya pernah juga kerja di Yamaha Morik. Yamaha Morik di mana? Itu teman-teman, Yamaha Morik Home Industry. Yamaha Morik. Di mana itu? Pokoknya Yamaha Morik lah. Baru pabrik apa itu? Yang sudah tutup juga. Sudah. Saya juga pernah juga jaga di ICC yang ada di Sentul City. Yang dulunya itu punya gereja. Kurang lebihnya tolong dikoreksi, ditulis di kolom komentar. Saya juga pernah menabrak orang. Mana? Perjalanan dari saya juga pernah di Ciawi tinggal juga. Saya pernah tinggal di Tajur juga. Kos di situ, kos di Katulampa, di Parung Banteng, kos di Sukasari, kos di apa namanya, Ciawi, di Tajur. Saya juga pernah kos di situ teman-teman. Di arah Sukabumi juga saya pernah kos juga di situ. Itu loh teman-teman. Jadi udah banyak pengalaman. Jadi kita ini harus intinya bagaimana kita bisa beradaptasi sama masyarakat setempat. Itu aja di situ teman-teman kuncinya. Jadi kalau cuma mukbang aja, apa mukbang? Nggak ngerti aku mukbang. Ini bercerita teman-teman. Ini cerita. Aku senang mendengar cerita orang dan memberi solusi. Itu saya orangnya. Memberi solusi dari apa yang saya pernah alami. Mungkin teman-teman Kampung Tempe juga. Aku pernah ke Bali juga. Pernah ke Kampung Tempe. Mungkin orang Bali pasti tahulah Kampung Tempe. Mana lagi? Aku pernah di Kute juga, di Pantai Kute. Dan sampai sekarang juga adik saya kerja di Kute juga, di Pantai Kute. Mungkin teman-teman orang Bali, kalau masih ada orang-orang lama di situ, pekerja-pekerja sinema, ditanya aja. Nama saya pasti mereka kenal kok. Gitu loh teman-teman. Jadi saya senangnya itu jalan-jalan, memberi informasi. Jadi apa yang cocok sama konten saya ini tolong diberitahu teman-teman. Gitu loh. Yang konten yang udah berlalu, yang udah konten-konten kita yang baru-baru itu, waktu baru pertama bikin konten kita, itu nggak usah diikutin. Jadi buka lembaran baru teman-teman. Buka lembaran baru kalau kita sudah monet. Kalau memang kontennya konten campuran. Aku biar aja konten saya nggak ada yang nonton, orang urus. Yang satu nggak nonton, yang 20 nonton, gitu loh teman-teman. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Salam dari Cardova, jelajah, jalan-jalan.